Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lutfia Nurhanti, Anggi Purwanti, Afna Nabila, Fitri Budi Astuti, Rosita Isa Nuring Tias, Nia Rizka Rahmawati, dan Danur Iksan akan menjelaskan tentang asuhan gizi pada pasien gizi diabetes mellitus gestasional. Next. Tinjauan umum penyakit DM gestasional. Next. Pengertian DM gestasional. Next. Diabetes mellitus gestasional atau yang disebut dengan GDM adalah penyakit spesifik kehamilan yang didefinisikan sebagai diabetes yang pertama kali didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan yang jelas terlihat. Next. Pada kehamilan terjadi peningkatan produksi hormon-hormon antagonis insulin, antara lain progesteron, estrogen, human placenta lactogen, dan kortisol. Peningkatan hormon-hormon tersebut menyebabkan terjadinya resistensi insulin dan peningkatan kadar glukosa darah. Next. Gejala yang berhubungan dengan gizi atau mengganggu keadaan gizi. Ada penurunan berat badan dan rasa lemah, banyak kencing atau yang disebut dengan poliuria, banyak minum atau polidipsia, dan banyak makan atau polifagia. Next. Gejala atau keluhan lain yang berhubungan dengan gizi atau mengganggu keadaan gizi. Ada gangguan saraf tepi atau kesemutan, gangguan penglihatan, dan juga keputihan. Next. Faktor risikonya yaitu diabetes gestasional dikaitkan dengan beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan resistensi insulin. Di antaranya obesitas, genetik yang berisiko, usia ibu, multigraviditas, BMI prakehamilan tinggi, HbSAg positif, riwayat keluarga matrilineal positif, diabetes, ada riwayat hipertensi, diet tidak seimbang, asupan makanan manis tinggi, trigliserida, dan kadar hemoglobin. Next. Faktor penyebabnya yaitu usia saat hamil, IMT sebelum hamil, riwayat diabetes mellitus pada keluarga, dan riwayat pernah melahirkan makrosomia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anggi Purwanti. Selanjutnya ada konsekuensi. GDM meningkatkan risiko sejumlah masalah kesehatan ibu jangka pendek dan jangka panjang. Komplikasi yang dapat terjadi adalah makrosomia, BBLR, cacat bawaan, hipokalesemia, hipognesemia, hiperbilirubinemia, dan asfiksia. Pembahasan yang kedua yaitu pengobatan diabetes mellitus gestasional. Interaksi obat dan makanan. Yang pertama ada akrapid humulin novorapid yang berfungsi sebagai insulin aksi cepat. Efek sampingnya yaitu hipoglikemia dan resistensi insulin. Obat-obatan yang dapat berinteraksi diantaranya ada OCS, tiroksin, thiazid diuretik, MAOIs, NSAIDs, steroid, salisilates, dan alkohol. Interaksi dengan makanan dan relevansinya dengan status gizi yaitu monitor gula darah secara teratur, terutama saat stres, dan diberikan 30 menit sebelum waktu makan. Selanjutnya ada Menotart yang berfungsi sebagai insulin durasi sedang. Efek sampingnya yaitu edema, lipodistrofi lokal, dan hipoglikemi. Obat-obatan yang dapat berinteraksi diantaranya OCS, tiroksin, thiazid diuretik, MAOIs, NSAIDs, steroid, salisilates, dan alkohol. Selanjutnya sulfonilureas, ada gliklaside, glipiside, dan tulbutamide yang berfungsi menstimulasi pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Efek sampingnya yaitu resiko hipoglikemia, gangguan pencernaan, reaksi pada kulit, sakit kepala, dan peningkatan berat badan. Obat-obatan yang dapat berinteraksi diantaranya ada alkohol, diuretik, barbiturat, glukokortikosteroid, estrogen, dan salisilat. Interaksinya yaitu reaksi hipoglikemia dengan alkohol, peningkatan nafsu makan, dan malabsorpsi glukosa. Selanjutnya, alpha
oxidase inhibitors ada acarbose yang berfungsi menunda absorpsi glukosa. Efek sampingnya yaitu gangguan saluran cerna. Obat-obatan yang dapat berinteraksi diantaranya neomycin, kolestiramin, dan digoxin. Terus biguanides ada metformin yang berfungsi meningkatkan aksi insulin, penanganan pada kegemukan, dan diabetes tipe 2. Efek sampingnya itu diare, gangguan saluran cerna, dan asidosis laktat. Obat-obatan yang dapat berinteraksi diantaranya alkohol, diuretics ACE inhibitor, CA channel blockers, B blockers, antikoagulan, dan kortikosteroid. Interaksinya yaitu malabsorpsi glukosa, asam amino, lemak, vitamin, B12, kalsium, air, elektrolit, dan gangguan indera perasa. Obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengatasi DMG berdasarkan rekomendasi WHO yaitu insulin sebagai first line terapi, metformin, serta gliburid. Jenis insulin yang dapat diberikan adalah insulin kerja pendek, short acting, seperti Humulin R, insulin kerja sedang, intermediate acting, seperti Isopan, atau insulin kerja cepat, rapid acting, seperti Aspart dan Lispro. Kemudian terapi diet. Terapi nutrisi medis atau TNM merupakan bagian penting dari penata laksanaan diabetes mellitus tipe 2 secara komprehensif. Prinsip pengaturan makan pada penyandang DM yaitu makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Penyandang DM perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis, dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila. Lalu yang ketiga ada asesmen. Pengukuran antropometri. Antropometri adalah ukuran fisik individu. Pengukuran antropometri pada pasien DM gestasional adalah tinggi badan sebelum hamil, berat badan sebelum hamil, dan lingkar lengan atas. Data antropometri yaitu pada domain AD 1.1.2 yaitu tila, standarnya yaitu lebih dari sama dengan 23,5 cm. Dan domain AD 1.1.5 yaitu IMT sebelum hamil, standarnya 18,5 sampai 22,9 kg. Pemeriksaan biokimia. Data biokimia meliputi hasil uji laboratorium. Kesimpulan dari data biokimia tentang masalah gizi harus konsisten dengan data penilaian gizi lainnya. Selain itu, proses patologis, tindakan, obat-obatan, prosedur, dan status hidrasi atau status cairan dapat memengaruhi perubahan kimia darah dan urin, sehingga ini harus diperhitungkan. Kriteria diagnosis yang digunakan sesuai standar Perkeni yaitu ibu hamil dikatakan hiperglikemia apabila gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per dl atau gula darah 2 jam setelah makan lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Diagnosis toleransi glukosa terganggu apabila gula darah puasa lebih dari sama dengan 110 mg per dl atau gula darah 2 jam setelah makan lebih besar sama dengan 140 mg per dl. Data biokimia domain BD 1.5.1 yaitu gula darah puasa standarnya adalah 126 mg per dl. Domain BD 1.5 yaitu gula darah sewaktu standarnya yaitu 200 mg per dl. Domain BD 1.5.3 yaitu hemoglobin glikat standarnya itu kurang dari 6,4%. Domain BD 1.5.6 yaitu tes toleransi glukosa standarnya 200 mg per dl. Domain BD 1.10.1 yaitu hemoglobin standarnya 13 sampai 17 gram per dl.
Domain BD1.10.2 yaitu hematokrit, standarnya 39 sampai 49%. BD 1.10.3 yaitu MCV, standarnya 90 sampai 95 ml. Dan domain BD 1.10.8 yaitu asam folat, standarnya 2 sampai 40 mg. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan klinis atau fisik. Pemeriksaan fisik digunakan untuk mendeteksi adanya kelainan klinis yang berhubungan dengan atau menyebabkan masalah gizi. Pemeriksaan fisik terkait diet merupakan kombinasi tanda vital dan antropometri dan fungsi menelan dan nafsu makan. Next. Data klinis atau fisik, domain PD 1.16 yaitu kepala dan mata, biasanya penglihatan kabur. Lalu domain PD 1.19 yaitu tanda-tanda vital, seperti tekanan darah, standarnya yaitu 120 per 80 mmHg. Lalu ada RR, standarnya 12 sampai 20 kali per menit. Lalu ada nadi, standarnya 60 sampai 100 kali per menit, dan suhu standarnya 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Tadi akan dijelaskan teman saya, Rosita. Pengukuran dietary history. Riwayat makanan terdiri dari data asupan makanan, pola makan, dan kebiasaan makan. Gambaran asupan makanan dapat ditelaah secara kualitatif dengan FFQ, semi kuantitatif, dan kuantitatif dengan recall 24 jam. Untuk menilai asupan makanan saat di rumah sakit, biasanya menggunakan metode Comstock. Data dietary history dengan domain FH1.1.1.1, data asupan energi total dengan standar estimasi kebutuhan energi berdasarkan rumus Perkeni. Tambahan untuk energi kehamilan trimester 1 yaitu 150 kilokalori, trimester 2 sampai 3 yaitu 350 kilokalori. FH1.51.1 dan data asupan lemak total dengan standar estimasi kebutuhan lemak total 20-25% dari total energi. Selanjutnya FH1.5.1.2 dengan lemak jenuh, standar estimasi kebutuhan lemak jenuh kurang dari 7% dari total kalori. FH1.5.1.7 dengan data asupan kolesterol, yaitu standar kolesterol kurang dari 200 mg. FH1.5.2.1 asupan protein total dengan standar estimasi kebutuhan protein total 15-20% dari total energi. Selanjutnya ada FH1.5.3.1 dengan asupan karbohidrat total dengan standar kebutuhan karbohidrat total 50-55%. FH1.5.3.4 dengan indeks glikemik, standarnya mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah atau sedang. FH1.5.4.1 asupan serat total dengan standar 28 gram serat total. FH3.1.1 penggunaan obat yang diresepkan dengan standar metformin dan gliburit. Riwayat personal. Data pribadi dan data dasar lainnya meliputi umur, jenis kelamin, riwayat pengobatan, dan suplemen yang dikonsumsi, sosial budaya, keadaan ekonomi budaya, akidah, agama, keadaan keluarga, pelayanan kesehatan, dan hubungan sosial. Selain itu, terdapat riwayat penyakit dahulu dan sekarang,
penyakit kronis atau risiko komplikasi, riwayat penyakit keluarga, status kesehatan mental atau emosional, serta data umum seperti pekerjaan dan tingkat pendidikan. Berikut data riwayat personal dengan domain CH1.1.1, data fisik klinis yaitu dengan umur. Pada data pasien biasanya terjadi pada wanita hamil berumur lebih dari 30 tahun. CH1.1.2 dengan data fisik klinis yaitu jenis kelamin, data pasien yaitu perempuan. Selanjutnya CH2.1.3 dengan data fisik klinis endokrin dengan data pasien yaitu DM gestasional. Selanjutnya diagnosa akan dijelaskan oleh teman saya Fitri Budiastuti. Diagnosa gizi adalah gambaran status masalah gizi atau risiko atau potensi masalah gizi saat ini. Diagnosa gizi ini dapat bervariasi tergantung dari reaksi pasien, terutama intervensi yang akan dilakukan. Tujuan dari diagnosa gizi adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah gizi spesifik pada setiap individu. Faktor penyebab atau etiologi serat dibuktikan dengan adanya gejala atau tanda yang terjadi pada individu. Diagnosa gizi dikelompokkan menjadi 3 domain, yaitu yang pertama, domain asupan adalah masalah gizi yang berkaitan dengan asupan makanan, asupan zat gizi, cairan, substansi bioaktif dari makanan baik melalui oral, parenteral, dan enteral. Yang kedua adalah domain klinis, yaitu masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi medis, fisik, atau fungsi organ. Yang ketiga adalah domain perilaku atau lingkungan, yaitu masalah gizi yang berhubungan dengan pengetahuan, perilaku, atau kepercayaan, lingkungan fisik, akses, dan keamanan makanan. Berikut adalah tabel diagnosa gizi untuk menderita diabetes mellitus gestasional. Parameter yang pertama adalah riwayat makanan dengan uraian, riwayat konsumsi makanan, kebiasaan konsumsi makanan tinggi karbohidrat dan lemak atau gula. Kodenya adalah NI 1.3, NI 1.5, NI 5.2, NI 5.8.2, NI 5.8.4. Parameter yang kedua adalah nilai biokimia, yaitu ureanya adalah pemeriksaan meliputi kadar glukosa darah dan urin, HbA1c dengan kondisi normal apabila kurang dari 6,4%, profil lipid seperti HDL, LDL, dan kolesterol, kemudian keton urin dan plasma. Fungsi ginjal, ureum, dan kreatinin darah, dan yang terakhir adalah penunjang EKG. Dengan kodenya adalah NC2.2. Parameter yang ketiga adalah antropometri. Dengan ureanya adalah berat badan dan IMT sebelum hamil. Dengan kode NC3.3, NI 5.2. Kemudian parameter yang keempat adalah pemeriksaan fisik klinis. Ureanya adalah keadaan umum pasien berupa pemeriksaan klinis, yaitu pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan, dan nadi, yaitu dengan kode NI 5.4. Kemudian riwayat personal. Ureanya adalah mengenai kelas pengetahuan dan kepercayaan tentang pola makan dan riwayat penyakit, dengan kode NB1.1, NB1.3, dan NB1.7. Kemudian yang terakhir adalah kelas aktivitas fisik dan fungsi, dengan kode NB2.1 dan NB2.5. Kemudian pada data biokimia dan fisik klinis, terdapat hubungan diabetes pada hipertensi. Diabetes dan hipertensi ini dapat terjadi secara bersamaan karena keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat, yaitu memungkinkan penyakit lain yaitu seperti jantung dan gagal ginjal.
American Diabetes Association merekomendasikan tekanan darah penderita diabetes mellitus gestasional di bawah 140/90 mmHg. Bila ada gangguan ginjal, tekanan darah harus lebih rendah lagi dari itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nia. Selanjutnya ada intervensi gizi. Tujuannya adalah untuk memberikan diet yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi penderita sesuai dengan kondisi penyakitnya. Yang kedua, mempertahankan status gizi, berat badan ideal, serta membantu mencapai kadar glukosa darah, hemoglobin glikat, dan tekanan darah dalam batas normal. Prinsip dan syarat diet dengan acuan Persagi dan ASDI. Yang pertama, tepat jumlah energi dan zat gizi yang dibutuhkan. Yang kedua, tepat jenis bahan makanan. Ketiga, tepat atau teratur jadwal makanan. Keempat, kebutuhan energi ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk metabolisme basal sebesar 25 hingga 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari, ditambah kebutuhan aktivitas fisik, ditambah energi untuk kondisi stres metabolik, dikurangi energi koreksi umur, dan ditambah energi untuk kehamilan. Yang kelima, kebutuhan karbohidrat 50 hingga 55%. Yang keenam, asupan protein 15 hingga 20% dari kebutuhan energi total. Yang ketujuh, lemak yang terdiri dari 25% sampai 30% dari total energi. Kedelapan, lemak jenuh kurang dari 7% dari total energi. 9, kolesterol kurang dari 200 mg. 10, memperbanyak asupan serat hingga 25 gram per hari, terutama untuk serat larut air yang terdapat pada buah dan sayuran untuk membantu menstabilkan gula darah pasien. Untuk jumlah asupan serat makanan paling sedikit yaitu 25 hingga 35 gram per hari. 11, cairan dalam minuman sesuai dengan kecukupan lebih kurang 2 liter per hari. 12, mengurangi makanan manis, gurih, dan makanan yang diawetkan atau kalengan. 13, vitamin dan mineral sesuai dengan AKG untuk kondisi hamil. 14, makanan diberikan dengan porsi kecil dan sering. 15, vitamin C diberikan cukup untuk membantu penyerapan besi agar hemoglobin bisa dipertahankan. 16, serat 28 gram. Untuk preskripsi dietnya, yaitu dengan jenis diet sesuai standar diet rumah sakit, sesuai dengan perhitungan kebutuhan energi yang ditambah dengan energi untuk kehamilan. Adapun 8 jenis standar diet menurut kandungan energi, yaitu 1100 kilokalori, 1300 kilokalori, 1500 kilokalori, 1700 kilokalori, 1900 kilokalori, 2100 kilokalori, 2300 kilokalori, dan 2500 kilokalori. Untuk bentuk makanannya yaitu cair, saring, dan lunak, dan biasa yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Untuk frekuensi dapat diberikan sering dengan porsi yang kecil. Cara pemberiannya atau rute yaitu tergantung dengan kondisi pasien, bisa diberikan secara oral, enteral, atau parenteral. Untuk makanan yang diperbolehkan dan dihindari, yang pertama sumber karbohidrat. Untuk makanan yang diperbolehkan yaitu beras, ubi, singkong, kentang, roti tawar, tepung terigu, sagu, dan tepung singkong. Untuk yang dihindarinya yaitu gula murni dan makanan yang diolah dengan gula murni seperti gula pasir, gula jawa, permen, dodol, coklat, selai, madu, sirup, minuman bersoda, susu kental manis, dan es krim. Yang kedua ada sumber protein hewani. Untuk yang diperbolehkan yaitu daging sapi, ayam tanpa kulit, ikan, telur, susu skim, dan hasil olahannya. Sedangkan yang dihindari yaitu daging ayam dengan kulit, daging, atau ikan kaleng, ikan asin, dan telur asin. Untuk yang ketiga itu jenis sayuran. Untuk yang diperbolehkan segala bentuk sayuran. Dan untuk yang dihindari yaitu sayuran yang mengandung karbohidrat tinggi seperti nangka muda. Yang keempat yaitu jenis buah-buahan. Untuk yang diperbolehkan yaitu buah-buahan yang tidak terlalu manis seperti pepaya, jeruk pontianak, apel hijau, dan belimbing. Sedangkan yang dihindari yaitu buah-buahan yang terlalu manis seperti sawo,
jeruk yang sangat manis, dan juga buah kaleng. Untuk kategori minuman, yaitu untuk dihindari berbagai minuman beralkohol dan bersoda. Sedangkan jenis bumbu, yang diperbolehkan yaitu semua jenis bumbu selain gula. Untuk yang dihindari, semua jenis gula dan madu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Danur. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan konseling gizi. Tujuan konseling gizi yaitu untuk menambahkan pemahaman mengenai gizi kepada pasien dan keluarga pasien, serta penata laksanaan diet DM gestasional. Tujuan yang pertama yaitu memberi pemahaman kepada pasien dan keluarga terkait tanda-tanda diabetes mellitus gestasional. Memberi pemahaman kepada keluarga pasien tentang tanda dan gejala diabetes mellitus gestasional. Memperbaiki kebiasaan pola dan kebiasaan makan yang salah, memberikan pengertian terkait penyakitnya dan juga diet diabetes mellitus gestasional, memberikan penjelasan tentang tujuan diet, syarat diet, dan prinsip diet, memberikan penjelasan tentang makanan yang diperbolehkan dan yang sebaiknya dibatasi. Pasien dan keluarga pasien juga diberikan penjelasan tentang bahan makanan penukar dan juga contoh menu makanan sehari, dan menjalankan diet yang dianjurkan dengan benar. Selanjutnya yaitu rencana MONEF dari DM gestasional ini. Menurut ADA tahun 2009 dalam buku Nutrition Care Process 2015, terdapat 4 kelompok dalam MONEF, yaitu hasil riwayat makanan dan gizi, hasil pengukuran antropometri, hasil data biokimia dan tes medis lain, dan hasil pemeriksaan fisik terkait gizi. Yang pertama yaitu antropometri. Parameternya yang digunakan yaitu lila dan IMT sebelum hamil. Monitoringnya dilakukan pada saat kunjungan ulang. Targetnya yaitu nilai lila normal atau lebih dari sama dengan 23,5 cm dan IMT normal sebelum hamil yaitu 18,5 sampai 22,9 kg per meter persegi. Penata laksanaannya menggunakan perhitungan lila dan IMT sebelum hamil, evaluasinya perubahan berat badan. Selanjutnya itu asupan makan. Parameternya yang digunakan adalah energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Monitoringnya dilakukan setiap saat makan dengan menggunakan perhitungan recall dan Comstock. Targetnya yaitu asupan makan 1% dari kebutuhan. Penata laksanaannya menggunakan Comstock. Evaluasinya membandingkan asupan energi dan zat gizi, terutama karbohidrat, dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari dengan rekomendasi kebutuhan. Selanjutnya itu data laboratorium yang memuat data biokimia. Parameternya itu GDP, GDS, CTOG, HbA1c, hemoglobin, hematokrit, MCV, dan asam folat. Monitoringnya dilakukan secara berkala, targetnya mencapai nilai yang normal. Penata laksanaannya yaitu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan evaluasinya melihat perubahan GDP, GDS, CTOG, HbA1c, hemoglobin, hematokrit, MCV, dan asam folat. Selanjutnya itu MONEF data fisik klinis. Yang pertama yaitu kepala dan mata. Monitoringnya yaitu setiap hari. Dan yang kedua yaitu suhu. Dimonitor juga setiap hari, targetnya 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Penata laksanaannya menggunakan termometer, evaluasinya melihat perubahan suhu. Dan data fisik klinis yang di MONEF yaitu denyut nadi, dimonitor setiap hari dan targetnya 80 sampai 110 kali per menit. Penata laksanaannya diukur secara manual dan evaluasinya melihat perubahan nilai nadi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.